Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kuda laut adalah sejenis ikan laut yang termasuk dalam keluarga Escyengidae. Nama kuda laut berasal dari bentuknya yang menyerupai kuda, dengan kepala menyerupai kuda dan tubuh yang panjang dan ramping. Berikut adalah beberapa karakteristik dan penjelasan tentang kuda laut. Bentuk tubuh yang unik. Salah satu ciri khas kuda laut adalah bentuk tubuhnya yang unik. Mereka memiliki kepala memanjang dengan mulut berbentuk tabung dan sirip punggung yang memanjang sepanjang tubuhnya seperti sirip kuda yang menjulang. Tubuh kuda laut juga dilapisi oleh cangkang keras yang disebut plakat yang memberikan perlindungan ekstra bagi mereka. Peran reproduksi. Salah satu hal menarik tentang kuda laut adalah peran reproduksi yang unik dalam banyak spesies kuda laut. Peran tradisional antara jantan dan betina dibalik. Betina kuda laut mengawasi dan melindungi telur di dalam kantung khusus di bagian bawah perutnya setelah telur-telur diletakkan di dalam kantung tersebut oleh jantan. Kuda laut jantan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengerami telur-telur hingga menetas menjadi anak-anak kuda laut yang kecil dan mandiri. Habitat dan penyebaran, kuda laut ditemukan di perairan laut hangat dan sejuk di seluruh dunia. Biasanya dekat dengan perairan berkarang dan rumput laut. Mereka hidup di berbagai lingkungan seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan rumput laut. Makanan, kuda laut merupakan hewan karnivora dan biasanya memakan plankton kecil, larva ikan, dan organisme laut mikroskopis lainnya. Mereka tidak memiliki gigi, sehingga makanannya ditelan utuh dengan cara menarik air masuk ke mulut dan menangkap makanan dengan menggunakan gerakan cepat. Ancaman terhadap populasi kuda laut menghadapi beberapa ancaman yang serius. Perburuan untuk perdagangan ikan hias, penangkapan secara tidak sengaja dalam jaring nelayan, dan kerusakan habitat seperti perusakan terumbu karang. Semuanya menyebabkan penurunan jumlah populasi kuda laut di alam liar. Beberapa spesies kuda laut juga terancam punah. Perlindungan dan konservasi untuk melindungi kuda laut dan menjaga kelangsungan hidup mereka, berbagai upaya konservasi telah dilakukan. Beberapa negara telah memberlakukan undang-undang yang melarang penangkapan dan perdagangan kuda laut. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan perlindungan kuda laut juga ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan populasi mereka di masa depan. Kuda laut merupakan makhluk laut yang menarik dan menggemaskan, namun juga rapuh. Dengan upaya konservasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa keindahan dan keunikan kuda laut dapat tetap dinikmati oleh generasi mendatang. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang kuda laut. Peran reproduksi yang unik, seperti telah disebutkan sebelumnya, peran reproduksi kuda laut adalah salah satu hal yang paling unik tentang mereka. Dalam kebanyakan spesies kuda laut, betina meletakkan telur di dalam kantung khusus di perut jantan, dan jantanlah yang mengerami telur-telur tersebut hingga menetas. Proses ini membuat kuda laut menjadi salah satu dari sedikit spesies di dunia di mana peran seksual tradisionalnya dibalik. Gerakan mata independen, kuda laut memiliki kemampuan unik untuk menggerakkan mata mereka secara independen satu sama lain. Mata kiri dapat melihat dan mengawasi satu objek, sementara mata kanan dapat melihat dan mengawasi objek yang berbeda. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mencari makan dan mengamati lingkungan sekitar secara lebih efisien, tidak memiliki kedalaman rongga. Salah satu hal menarik tentang kuda laut adalah mereka tidak memiliki kandung kemih renang seperti kebanyakan ikan. Kandung kemih renang membantu ikan lain untuk mengatur kedalaman rongga. Tetapi karena kuda laut memiliki tubuh yang relatif ramping dan memiliki sirip yang berfungsi sebagai perangkat pengapung, mereka tidak memerlukan kandung kemih renang. Kemampuan bertukar warna, kuda laut memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuh mereka yang membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan berkomunikasi dengan kuda laut lain. Perubahan warna pada kuda laut biasanya terjadi dalam respons terhadap lingkungan sekitar, seperti untuk menunjukkan emosi atau saat mereka merasa terancam. Pengecam pada kepala. Bagian kepala kuda laut yang menonjol adalah kepala mereka yang unik. Kuda laut memiliki pengecam yang sangat sensitif di bagian kepala mereka
yang membantu mereka dalam mencari makanan dan berorientasi di lingkungan mereka. Kuda laut tidak bisa berenang kekanak-kanakan meskipun kuda laut adalah ikan. Mereka tidak dapat berenang seperti ikan pada umumnya karena mereka tidak memiliki sirip ekor yang fleksibel. Sebaliknya, kuda laut menggunakan sirip punggung mereka untuk bergerak maju dan mundur dan menggunakan sirip dada mereka untuk mengendalikan ketinggian di air. Kuda laut adalah hewan yang monogami. Banyak spesies kuda laut memiliki perilaku monogami di mana pasangan kuda laut tetap setia satu sama lain selama sisa hidup mereka. Mereka bisa saling berpegangan dengan ekor mereka saat berenang bersama, membentuk ikatan yang kuat antara pasangan. Fakta-fakta unik ini menunjukkan betapa menarik dan istimewanya kuda laut sebagai salah satu hewan laut yang penuh misteri dan keunikan di bawah laut yang luas dan indah. Terdapat cerita tentang seorang kuda laut muda yang penuh petualangan. Namanya adalah Lumi, dan dia adalah kuda laut dengan warna biru mengkilap dan sirip kecil yang halus. Lumi tinggal di terumbu karang yang indah, dikelilingi oleh berbagai ikan dan makhluk laut lainnya. Lumi adalah kuda laut yang sangat penasaran dan selalu ingin tahu lebih banyak tentang dunia di luar terumbu karang. Ia sering berbicara dengan teman-teman terbaiknya, seekor kepiting bernama Koko dan ikan paus bernama Puka, tentang mimpi-mimpinya untuk menjelajahi samudra yang luas. Suatu hari, Lumi mendengar cerita dari kakeknya tentang sebuah harta karun yang tersembunyi di dasar laut, di tempat yang dikenal sebagai Candi Koral. Harta karun itu berisi berlian yang berkilauan dan harta lainnya yang sangat berharga. Mendengar cerita itu, Lumi merasa bersemangat dan berpikir bahwa inilah saatnya untuk memulai petualangannya. Lumi memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya, Koko dan Puka. Untuk bergabung dalam pencariannya, mereka berlayar di sepanjang terumbu karang dan melintasi hutan rumput laut yang lebat. Selama perjalanan mereka bertemu dengan makhluk laut lain yang ramah dan membantu, seperti gurita yang cerdik dan kawanan ikan kecil yang ceria. Setelah berhari-hari berpetualang, mereka akhirnya menemukan Candi Koral. Struktur megah ini memiliki dinding yang terbuat dari koral indah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Tapi, tak lama setelah mereka tiba, mereka dihadapkan pada tantangan yang besar. Untuk mencapai harta karun, mereka harus melewati jalur yang penuh dengan rintangan, seperti alga berduri dan ikan hiu yang rakus, berani dan penuh semangat. Lumi dan teman-temannya menghadapi rintangan dengan keberanian dan kerjasama. Mereka saling membantu melewati rintangan tersebut dengan cekatan dan akhirnya mencapai kamar tempat harta karun itu tersimpan. Ternyata harta karun itu lebih luar biasa dari yang mereka bayangkan. Lumi dan teman-temannya terpesona oleh kilauan berlian dan permata indah yang berserakan di sekeliling mereka. Mereka memutuskan untuk hanya mengambil sebagian dari harta karun dan meninggalkan sebagian sisanya untuk para makhluk laut lainnya, karena mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga dalam persahabatan dan petualangan bersama. Kembali ke terumbu karang, Lumi dan teman-temannya menceritakan petualangan mereka kepada kakeknya dan makhluk laut lainnya. Cerita Lumi tentang Candi Koral dan harta karun yang indah menjadi legenda yang terkenal di antara makhluk laut di seluruh samudra. Dan sejak saat itu, Lumi dan teman-temannya terus menjalani petualangan yang menarik dan penuh keajaiban, mengeksplorasi keindahan dan keajaiban bawah laut yang tak terbatas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.